Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali. Saya percaya di dalam kehidupan kita tiap hari ada berkat yang Tuhan sediakan kepada kita. Bukan saja berkat jasmani, juga berkat rohani. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saya yakin ketika orang melupakan kita atau menganggap kita sepele atau tidak dipandang sebelah mata, atau orang tidak menganggap segala kebaikan kita kepadanya, saya percaya itu bisa membuat hati kita kecewa. Atau mungkin ada di antara kita bisa menjadi marah. Bahkan mungkin juga ada di antara kita bisa menjadi rendah diri dan tidak lagi ingin berbuat baik kepada orang lain. Saudara, hal-hal seperti ini bisa terjadi dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah sikap-sikap orang tersebut boleh merusak kehidupan seorang percaya di dalam hal dia berbuat baik? Mari kita membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 41. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian nampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu, lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari 1 tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian nampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Agaknya dia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, "Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Fir'aun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung." Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Fir'aun. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja, engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyahut Fir'aun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun." Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian nampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain. Kulit pemalu tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir.
Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ketujuh ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu, kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian nampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus, dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ketujuh bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli. Tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Lalu kata Yusuf kepada Fir'aun, kedua mimpi tuanku Fir'aun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun. Dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk, yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian juga ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Fir'aun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini, karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Fir'aun berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun yang baik yang akan datang ini. Dan di bawah kuasa tuanku Fir'aun, menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa oleh kelaparan itu. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, akulah Fir'aun, tetapi dengan tidak setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Fir'aun menamai Yusuf Safnat Pa'anea, serta memberikan Asnat anak Potifera, imam Dion, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Sangat banyak.
sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberikannya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak minta roti kepada Fir'aun, berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dilupakan oleh orang lain, atau kebaikan kita terhadap orang lain tidak lagi dianggap oleh orang lain. Itu merupakan peristiwa yang sangat mengecewakan kita, atau melukai hati kita. Saudara, inilah yang dialami oleh Yusuf. Peristiwa yang kita baca di dalam pasal 41 ini adalah 2 tahun setelah Yusuf berbuat baik kepada juru minuman raja. Dan juru minuman raja itu sudah kembali kepada posisinya. Namun juru minuman raja itu melupakan Yusuf. Saya yakin Yusuf sudah tidak ada lagi harapan mengharapkan juru minuman itu mengingat dia. Namun saudara, Tuhan tidak berbuat demikian. Tuhan tetap mengingat Yusuf. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Saudara, yang pertama, apapun yang terjadi dalam hidup kita, marilah kita tetap setia melakukan yang terbaik dari apa yang dipercayakan kepada kita. Yusuf, dia mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Bukan saja ketika dia bersama kakak-kakaknya, namun juga ketika dia berada di rumah Potifar. Dia sudah melakukan yang terbaik di dalam rumah itu sebagai orang yang dapat dipercaya. Namun karena hasutan daripada istri Potifar, seluruh kebaikan Yusuf tidak dianggap. Yusuf dipenjarakan. Saudara-saudara, hal ini bisa menyakitkan hati Yusuf. Bisa membuat dia kecewa, bisa membuat dia tawar hati, bisa membuat dia tidak mau melakukan apa lagi yang baik. Namun Yusuf tidak berbuat itu, saudara. Di dalam penjara, dia setia melakukan yang terbaik. Termasuk, saudara, ketika kepala juru minuman raja tidak mengingat dia. Yusuf setia kepada apa yang dipercayakan kepada dia, dan dia melakukan yang terbaik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap kita rentan untuk menjadi kecewa. Setiap kita rentan untuk tidak lagi mau melakukan yang terbaik karena kekecewaan kita. Namun saudara-saudara, sebagai orang-orang percaya yang mengalami kasih Tuhan, yang tahu kita dikasih oleh Tuhan dan kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah mau mencelakakan kita, marilah kita belajar setia kepada apa yang dipercayakan kepada kita.
dengan melakukan yang terbaik. Meskipun kita mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan. Tapi kita tetap tekun, setia. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita lakukan yang terbaik. Sehingga hidup kita menjadi kesaksian dan memuliakan Bapa di surga. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, marilah kita menjadi seorang yang berguna bagi orang lain, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Itulah kehidupan Yusuf, bukan? Ketika dia berada di rumah Yakub, bapaknya, dia berguna bagi bapaknya ketika bapaknya ingin memperhatikan kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan hewan. Yusuf melakukan yang terbaik. Ketika ditemukan kakak-kakaknya di Sikem, dia mencari kakak-kakaknya di Dotan. Dia melakukan yang terbaik dan menjadi berguna bagi bapaknya. Termasuk juga ketika dia berada di rumah Potifar. Dia bisa saja kecewa karena dibuang. Namun dia dimanapun dia berada, dia menjadi orang berguna kepada siapapun di mana dia ditempatkan. Dan sekarang ketika saudara membaca firman Tuhan hari ini, Yusuf, dia pun menjadi orang berguna bagi Firaun. Saudara, kita berada di tempat kita masing-masing dan tidak selalu kita ditempatkan di tempat itu. Namun satu hal yang harus selalu kita ingat. Kita harus berguna dimanapun Tuhan menempatkan kita. Karena disitulah Tuhan mau memakai kita menjadi saluran berkat-Nya. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan satu hal yang sangat penting. Bahwa kesetiaan itu akan menuai kepercayaan. Saudara, Yusuf adalah seorang yang setia. Dimanapun dia berada, dia seorang yang setia kepada siapa dan kepada apa yang dia kerjakan. Dia setia kepada Potifar. Dan dia setia untuk apa yang harus dia kerjakan bagi orang lain. Termasuk kepada juru minuman raja. Ketika dia dilupakan, dia tetap setia mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Karena Alkitab tidak mencatat ada celah yang Yusuf perbuat. Saudara, Tuhan yang mempercayakan perkara kecil kepada kita. Namun ketika kita setia dalam perkara kecil, Tuhan mempercayakan perkara besar kepada kita. Itulah yang dialami oleh Yusuf. Seorang yang dipercaya di rumah Potifar menjadi seorang yang dipercaya di dalam penjara untuk mengurusi orang-orang di penjara itu. Lalu kemudian dia menjadi seorang yang dipercaya untuk mengurusi seluruh Mesir dan menjadi tangan kanan Firaun. Saudara, kesetiaan akan menuai kepercayaan. Oleh karena itu, saudara-saudara, janganlah kita menjadi orang yang tidak setia. Marilah sebagai orang percaya, kita dikenal karena kita setia di dalam segala hal yang kita kerjakan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Yang sesungguhnya apa yang dialami oleh Yusuf adalah pengalaman yang sulit, bahkan bisa mengecewakan, bisa membuat minder, bisa membuat tidak ada semangat. Tetapi kami belajar bagaimana Tuhan memberkati Yusuf, karena Yusuf selalu melakukan yang terbaik dimanapun Tuhan tempatkan. Yusuf selalu berguna bagi orang lain. Sehingga ya Tuhan, kesetiaannya berbuah yang manis karena ada kepercayaan dari orang-orang lain kepadanya. Ya Tuhan, tolong kami. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, tempat yang seperti apapun, ajar kepada kami setia, melakukan yang terbaik,
dan menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.